Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terima divonis 4 tahun penjara, Habib Rizik melawan dan ajukan banding yang kini telah diserahkan tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Rabu 30 Juni 2021. Habib Rizik Syihab dan tim melakukan hal demikian agar mendapatkan vonis yang benar-benar adil dan profesional. Mendengar hal tersebut, JPU dan hakim pun ketar-ketir dan hanya bisa pasrah. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Ex-pentolan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab telah mengajukan banding terkait vonis 4 tahun penjara dalam kasus tes swab di RS Umi Bogor. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, seperti dilansir Antara pada Kamis 1 Juli 2021. Ia mengatakan pernyataan banding telah diserahkan tim kuasa hukum Habib Rizik ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Rabu 30 Juni 2021. Pernyataan banding sudah diserahkan tadi, katanya. Lanjutnya, ia mengatakan pihaknya akan menambahkan mengenai memori banding yang rencananya akan diserahkan pekan depan. Memori banding mungkin pekan depan. Segala hal yang perlu kami sampaikan akan kami sampaikan di memori, seperti hakim yang keliru dalam mengambil hukum dan pertimbangan dan lain-lain, ujarnya. Sebelumnya, majelis hakim telah memvonis Habib Rizik Syihab atas kasus tes swab di RS Umi Bogor dengan vonis 4 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan Habib Rizik bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun. Demikian vonis yang dibacakan hakim di PN Jaktim pada Kamis 24 Juni 2021. Habib Rizik dinilai telah melanggar pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mendengar putusan tersebut, Habib Rizik pun langsung menyatakan banding. Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding, tegas Habib Rizik. Opsi tadi hak saudara, apakah saudara akan berkonsultasi dengan tim penasihat hukum atau akan langsung menjawab? Baik. Baik, terima kasih. Setelah saya mendengar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim dan saya dapatkan di sana ada beberapa hal yang saya tidak bisa terima. Di antaranya ada penuntutan dalam jaksa mengajukan saksi ahli forensik di pengadilan ini, padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah hadir. Yang kedua, saya keberatan sakit tidak lagi menggunakan hasil otentik di dalam berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946. Masih banyak lagi antara lain saya tidak mau sebutkan membuang waktu saja. Ya, terima kasih. Baik, ya. Baik. Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Majelis hakim yang mulia, kami dari penasihat hukum juga akan menyatakan banding terhadap putusan tersebut. Baik, ya. Baik, ya. Jadi baik terdakwa maupun tim penasihat hukum menyatakan banding. Dengan demikian, maka perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, ya. Terima kasih, ya. Sidang telah selesai dan hari ini dinyatakan ditutup. Ia membeberkan sejumlah hal mengapa dirinya tidak terima dengan putusan hakim. Salah satunya soal saksi ahli forensik yang tidak pernah hadir di persidangan. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya terima. Di antaranya adalah menentukan dasar mengajukan saksi ahli forensik. Padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah ada, katanya. Kedua, saya keberatan majelis hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik pasal 14 ayat 1946 dan banyak lagi masalah lain saya tidak mau sebutkan, jelas Habib Rizik. Dari pernyataan Habib Rizik, masih banyak ditemukan kejanggalan hingga putusan vonis yang tak profesional. Dengan artian Habib Rizik masih belum mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Kita doakan semoga Habib Rizik mendapatkan keadilan yang sesuai dengan keadilan yang sebenarnya, bukan malah disarankan untuk meminta pengampunan atau grasi pada presiden.
Dari ulasan di atas kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwa setiap memperjuangkan keadilan dan kebenaran harus tetap konsisten dan kokoh meski pada akhirnya tidak sesuai harapan. Sebab langkah dan tugas kita adalah melakukan ikhtiar dan selebihnya kita tawakal pasrahkan hal tersebut ke Yang Maha Kuasa. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum.